Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa kita tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Dan seringkali kesan pertama tersebut datang dari sebuah kata-kata. Saya Risa Dwi Rahayu akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila dengan agama Islam untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan NIM 202204200052. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, kali ini kita akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan agama Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Pancasila juga jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia karena sebagai bangsa Indonesia memiliki berbagai macam etnis, suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan inilah yang harus dapat dipersatukan agar dapat hidup dengan aman, tentram, dan damai. Kemudian, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki lebih dari satu agama. Salah satunya adalah agama Islam. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Ajaran Islam sendiri bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Lalu, apa sih hubungan Pancasila dengan agama Islam? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam dan tidak menyimpang sesuai dengan ajarannya. Contohnya, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Agama Islam juga mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Pancasila dan agama Islam mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai alat dan nilai untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua dan berbagai agama. Kemudian, hubungan negara dengan agama menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, negara adalah negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Kemudian yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Dan yang terakhir, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma normal. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti negara itu terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatukan negara dengan agama. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila menciptakan hubungan yang ideal antara negara dengan agama, di mana negara secara aktif dan dinamis memfasilitasi, mendorong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara bebas meyakinkan dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan rasa aman, tentram, dan damai tanpa gangguan pihak lain. Hubungan Pancasila dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara berdasarkan Pancasila untuk perkembangannya. Begitu juga, negara membutuhkan agama untuk meningkatkan moral bangsanya. Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar bagi segala kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara, termasuk dalam mengatur kehidupan beragama bagi warganya. Pada dasarnya, sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat sejalan dengan ajaran agama Islam.
Bahkan, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang relevan dengan sila-sila Pancasila. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan agama tidak dapat dibandingkan, karena nilai dalam Pancasila sejalan dengan ajaran semua agama. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan agama. Hubungan ini menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandasan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya, kita harus memiliki rasa rasionalisme yang tinggi dan saling menghormati. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila dapat memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.